Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita akan belajar tentang toharoh atau menyucikan diri dalam Islam. Sebelum pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa cukup membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai bil barokatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, toharoh atau menyucikan diri. Nah, mensucikan diri dalam bahasa Arab atau toharoh dalam bahasa Arab berarti suci atau bersih. Kalau dalam Islam, toharoh merupakan proses mensucikan diri dari hadas. Hadas itu berupa kotoran dan najis. Najis itu yang terlarang dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Definisi toharoh. Toharoh secara umum diartikan sebagai proses membersihkan diri dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini seperti kalau hadas kecil seperti setelah buang air kecil atau buang air besar. Sedangkan hadas besar itu contohnya kalau anak perempuan haid, nifas atau junub. Hadas kecil terjadi akibat buang air kecil, buang air besar, kentut atau tidur. Sedangkan hadas besar terjadi akibat keluarnya mani, haid, nifas dan junub. Junub itu pasca hubungan suami istri. Pentingnya toharoh. Ya, dalam Islam itu sangat penting toharoh. Karena apa? Toharoh merupakan salah satu syarat sahnya ibadah. Kita tahu kalau ibadah, kalau toharohnya, mensucikannya diri tidak sah, berarti ibadahnya pun juga tidak sah. Tanpa toharoh, ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Selain itu, toharoh juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Nomor 1, syarat sah ibadah. Sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya tidak sah tanpa toharoh. 2, kebersihan diri. Toharoh menuntun kita untuk selalu menjaga kebersihan diri baik secara fisik maupun spiritual. 3, kesehatan. Toharoh dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan. 4, ketenangan jiwa. Mensucikan diri dapat cepat menenangkan jiwa dan meningkatkan keimanan. Jenis-jenis toharoh apa saja jenis-jenisnya? Secara umum toharoh dibagi menjadi 2, yaitu toharoh hadas dan toharoh najis. Kalau hadas itu bisa dikatakan ada 3, wudu, mandi, dan tayamum. Sedangkan toharoh najis yaitu membersihkan najis dengan air atau benda yang suci seperti kertas. Air bisa, kalau benda yang suci seperti kertas. Sekarang zaman modern memakainya tisu. Wudu, pengertian dan tata cara. Kita mensucikan diri dengan cara wudu. Wudu adalah proses menyucikan diri dengan air yang dilakukan sebelum sholat dan ibadah lainnya. Tata cara wudu dimulai dengan niat, lalu mencuci muka, tangan sampai siku, kepala, dan berikutnya kaki.
Yang pertama yaitu niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima mencuci kaki. Jika ada yang kelewatan, contohnya membasuh ubun-ubun dan membasuh telinga, itu merupakan sunahnya ya. Mandi wajib. Mandi wajib adalah proses menyucikan diri dari air yang dilakukan setelah hadas besar. Ini merupakan mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat, lalu membasuh seluruh tubuh dengan air yang suci dan mengalir. Ada batasan airnya ya. Kalau lebih mudahnya ya lebih dari 1 ember. 1 ember itu harus tidak ada air yang kembali, harus mengalir. Yang pertama, cara mandi wajib. 1. Niat, membaca niat baik dari hati maupun ucapan. Kalau mau mandi menghilangkan hadas besar. Yang kedua, membasuh tubuh. Yang ketiga, membersihkan rambut. Ini kalau sudah basah semua, bisa dibantu dengan membersihkan rambut menggunakan sampo. Yang terakhir, setelah sampo bisa pakai sabun. Setelah itu dibersihkan. Yang keempat yaitu dikeringkan. Bisa pakai handuk, bisa pakai lap atau kain yang bisa mengeringkan, yang tentunya harus suci. Tayamum. Nah, tayamum ini adalah mensucikan diri dengan debu atau tanah yang suci, dengan catatan ketika tidak ada air. Jika ada air tidak boleh tayamum, kecuali kalau divonis dokter kalau tidak boleh terkena air, boleh bersuci menggunakan tayamum. Nah, ini tata cara tayamum dilakukan dengan niat, lalu mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci. Kenapa tidak memakai kakinya, tidak diusap? Nah, karena kalau kita tahu kalau kaki itu tidak terlalu terlihat, makanya cukup dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Ini bedanya tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu itu diusap, bukan hanya dibilas dengan air semua yang terlihat. Kalau tayamum cukup muka dan kedua tangan sampai telapak ya. Yang pertama harus niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan. Jenis dan cara membersihkannya. Najis ini kotoran yang terlarang dalam Islam. Najis sendiri dibagi menjadi 3: najis mughaladah, najis mukhafafah, dan najis mutlak. Ini kalau mughaladah berat, kalau mukhafafah ringan, kalau ini mutlak itu sedang. Kalau mutlak itu berat. Najis mughaladah urin, kotoran manusia dan hewan yang tidak halal. Sedangkan najis mukhafafah darah, muntah, dan nanah dan lain-lain. Sedangkan najis mutlak itu najis yang terlarang seperti anjing dan babi, harus membersihkannya sebanyak 7 kali, membilasnya sebanyak 7 kali.
yang terakhir dicampur dengan seperti lumpur agar hilang kumannya. Hikmah dan manfaat toharoh ini ada 4 bagi kesehatan. Kalau kesehatan itu kita mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan. Keimanan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ketenangan jiwa, menyucikan diri dapat menenangkan jiwa dan memberikan rasa nyaman. Keharmonisan sosial, kita tahu kita membantu menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan keharmonisan agar yang lainnya tetap saling menghormati kalau kita dalam keadaan bersih. Kesimpulannya dan pesan moral adalah toharoh merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Melalui toharoh kita dapat membersihkan diri baik secara fisik maupun spiritual serta mendapatkan berkah dan ridhonya. Pesan moralnya dapat diambil dari pembahasan toharoh adalah pentingnya menjaga kebersihan bagi diri sebagai wujud syukur kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.